Salam warga Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa. Kali ini kita kehadiran tamu yang baik hati ini, karena beliau adalah Sri Kandi di pemberdayaan perempuan gitu. Dan tidak ada salahnya tamu kita adalah orangnya pokoknya enak lah. Dia akan berbagi cerita, dia akan share keilmuan bagaimana pada keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan tamu yang terhormat untuk sekedarnya secara biasa panggil Mbak Tias. Saya persilahkan untuk mengenalkan diri, Mbak Tias. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik loh, Kepoin Desa. Bisa bertemu ya, Pak. Dengan jelas suara saya? Jelas, bagus. Nah, jelas. Oke, perkenalkan saya Heri Purwaning Tias, biasa dipanggil Mbak Tias. Saya adalah pendamping lokal desa yang mendampingi 4 desa dampingan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Ya. Berbagi pengalaman terkait dengan tema kita hari ini tentang pencapaian SDGs desa untuk keterlibatan perempuan desa. Jadi karena saya pun mewakili perempuan yang ada di desa, jadi saya akan berbagi pengalaman 2 posisi utama saya, selaku perempuan yang ada di desa dan selaku pendamping lokal desa yang mengawal agar perempuan bisa terlibat dalam proses perencanaan di desa. Oke, berarti ini bisa double job atau bukan, atau memang ini Wonder Woman yang luar biasa ini, bisa double jalan semuanya. Ayo, monggo Pak Tias. Ya, oke. Ada sedikit share screen, jadi bisa tak buka ya. Untuk share screen-nya. Oke. Bisa. Sudah bisa? Terlihat? Belum. Mungkin dibuka dulu Mbak Tias, baru nanti ke share screen. Oke. Iya. Paling atas itu, Kepoin Desa. Iya. Oke. Sudah? Belum. Tetap juga belum. Dibuka dulu PPT-nya, nanti baru share screen. Saya buka dulu. Udah. Tetap nggak bisa. Masih loading, Mbak. Oke. Jadi saya mendampingi 4 desa dampingan di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, di mana 4 desa dampingan saya itu mempunyai karakteristik masing-masing. Dan itu menjadi tantangan terbesar saya. Jadi dari masing-masing karakteristik yang ada di desa, saya jadikan acuan untuk saya berbagi ilmu dari satu desa ke desa yang lainnya. Jadi inilah untungnya, keuntungan lebih, nilai lebih, di mana kita bisa mendampingi lebih dari 2 desa sehingga kita bisa mengkolaborasikan masing-masing potensi yang ada di desa dengan pengalaman juga yang ada di desa. Sudah muncul share screen-nya? Belum. Belum. Tetap belum ya? Mungkin stop dulu. Iya. Stop. Oke, stop dulu. Dibuka dulu. Jangan dulu masuk ke share screen. Dibuka dulu, Mbak. Oke. Saya buka dulu. Oke. Baru masuk. Kalau sudah dibuka, tinggal masuk ke share screen. Oke. Sudah? Sudah. Siap. Oke. Ya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini untuk mengkepoin desa terkait dengan keterlibatan perempuan desa dalam pencapaian Sustainable Development Goals yang kelima, yaitu keterlibatan perempuan desa.
Kalau kita berbicara terkait dengan dasar hukum tentang pencapaian SDGs desa yang kelima, jelas bahwa dasar hukumnya tertuang jelas dalam yang pertama jelas di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian ada peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang nomor 6, ada 2 kali perubahan. Kemudian yang ketiga ada Permendagri 15 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender yang ada di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 67 2011 tentang perubahan atas Permendagri 15 2008. Kemudian ada Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 jelas tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, di mana dalam Permendes inilah SDGs desa 18 capaian harus kita wujudkan. Kemudian ada Permendes PDTT nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Di sini menjadi prioritas pencapaian SDGs yang sebanyak 18, di mana salah satunya adalah terkait dengan keterlibatan perempuan desa. Dan yang terakhir regulasi yang ada di kabupaten kami, di mana regulasi ini mendukung dari regulasi-regulasi sebelumnya, yaitu tentang Perbup Kabupaten Trenggalek nomor 1 2019 tentang Musrenakeren. Musrenakeren adalah khusus mewadahi tentang musyawarah perempuan, anak disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Disinilah nanti keterlibatan perempuan desa dapat terlihat dengan nyata diwadahi dalam Perbup kami yang ada di Kabupaten Trenggalek. Lanjut, perempuan dan perannya dalam pembangunan desa. Jadi kalau kita melihat perempuan, melihat saya memposisikan perempuan dalam pembangunan desa, di mana dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu banyak membawa perubahan dalam pengelolaan desa, baik terkait dengan kewenangan keuangan, kewenangan penyusunan anggaran, terkait dengan perencanaan pembangunan, serta kewenangan dalam pengembangan pembangunan desa. Di mana kewenangan ini diikuti dengan proses pengelolaan pembangunan yang berdasar pada stakeholder desa yang menjadi subjek yang mandiri untuk berinisiasi mengatur rumah tangganya sendiri. Dan pengelolaan pembangunan desa secara konsep diatur dalam undang-undang haruslah melibatkan seluruh komponen desa, baik itu aparatur desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok kunci yang ada di desa lainnya. Tidak terkecuali perempuan yang menjadi salah satu elemen kunci dalam tata pembangunan pada umumnya. Dan yang perlu dipahami bersama bahwa prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs desa itu adalah no one life behind, yang artinya bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan perempuan. Karena setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian apa peran dari perempuan itu sendiri dalam pencapaian SDGs desa dalam keterlibatan perempuan desa? Mustahil kita selaku perempuan, saya mewakili perempuan dan saya mewakili pendamping lokal desa yang mengawal terkait dengan pencapaian SDGs kelima ini akan mampu untuk berperan aktif jika kita tidak tahu peran kita. Jadi indikator utama untuk pencapaian SDGs desa yang kelima antara lain adalah pertama, tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa, baik sebagai perangkat desa maupun dalam BPD, keterwakilan perempuan khususnya. Jadi apa yang perlu dicapai atau apa sarana untuk mencapai ketersediaan ruang tersebut adalah dengan adanya dukungan dari desa maupun dari kabupaten berupa peraturan, baik peraturan bupati maupun peraturan desa untuk mendukung tujuan tersebut. Karena dengan adanya regulasi ini, maka kita akan mudah untuk memposisikan perempuan sehingga bisa masuk dalam ruang dan kesempatan dalam keterlibatan perempuan. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah layanan kesehatan bagi perempuan. Tentunya ini terkait dengan kelayakan.
Dan yang ketiga adalah layanan pendidikan untuk perempuan, sekali lagi juga tentang kelayakan dan kesempatan. Dan yang keempat adalah keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pembangunan desa. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa itu jangan sampai filing to plan is planning to file. Artinya jika kita berencana untuk gagal, kita gagal merencanakan berarti kita berencana untuk gagal. Artinya apa? Jika kita tidak mau gagal dalam perencanaan, maka dalam proses perencanaan itu kita harus benar-benar menggali usulan dan gagasan dari kelompok-kelompok, salah satunya adalah kelompok perempuan. Agar apa? Agar kegiatan yang kita laksanakan itu adalah sesuai kebutuhan dan bukan keinginan, khususnya keinginan pemerintah desa. Kemudian apa sih sebenarnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan? Sesuai dengan pengalaman saya selaku pendamping lokal desa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa, itu harus mencapai 30%. Jadi jika memang desa khususnya mau merubah pola paradigma lama ke paradigma baru, ingin membentuk desa yang inklusif, maka keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan desa itu harus mencapai 30%. Jika belum mencapai 30%, maka mustahil kita akan mencapai desa yang inklusif dan mustahil pula bahwa keterlibatan perempuan akan tercapai. Peran kita selaku pendamping yang jelas kita akan mengarahkan pemerintah desa untuk mengundang partisipasi perempuan mencapai 30% dalam proses musyawarah desa. Kemudian yang kedua, perempuan yang terlibat itu mewakili unsur perempuan. Artinya yang dilibatkan dalam proses musyawarah jangan hanya sekedar perempuan, tetapi ya dari lingkup golongan FGD, from group discussion yang ada di desa. Jadi dari kelompok ibu hamil ada, kelompok ibu menyusui ada, kelompok ibu yang punya bayi balita ada, yang punya anak usia sekolah ada, dari pedagang, kelompok usaha, dan dari unsur perempuan yang lainnya. Jadi memang harus ada keterlibatan dari masing-masing kelompok perempuan yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, perempuan itu harus aktif dan mampu membawa aspirasi dari unsur perempuan. Artinya tidak hanya sekedar mendatangkan perempuan sebagai perwakilan, datang, duduk, diam, dapat jajan, tapi perempuan yang kita undang memang benar-benar perempuan yang mewakili dari masing-masing kelompok yang ada di masyarakat, membawa aspirasi, menyampaikan permasalahan, mengusulkan usulan kegiatan yang sesuai. Jadi di sini peran pemerintah desa sangat berperan untuk menentukan keterwakilan perempuan yang aktif dalam proses musyawarah yang ada di desa. Kemudian yang keempat, keterlibatan perempuan dalam perencanaan adalah mengawal mulai dari penggalian masalah, usulan kegiatan, prioritas kegiatan dalam RKP, hingga penganggaran. Artinya setiap alur tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang ada di desa, keterlibatan dan perwakilan perempuan tetap ada, mampu mulai mengusulkan sampai mengawal dokumen itu disahkan. Kemudian memastikan kegiatan-kegiatan yang diusulkan masuk dalam perencanaan pembangunan desa. Jadi perwakilan perempuan yang ikut dalam perencanaan pembangunan itu harus ikut dalam proses mulai dari musyawarah penyusunan awal sampai penetapan dan memastikan bahwa usulan yang dibawa itu didok dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Kemudian yang keenam adalah berperan aktif dalam menemukan potensi desa, baik potensi masalah maupun potensi sumber daya yang ada di desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Trenggalek ada wadah untuk musyawarah khusus perempuan yang diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek nomor 1 tahun 2019 tentang musyawarah perempuan, anak disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengalaman saya yang ada di desa dampingan. Ketika perempuan desa berbicara. Jadi begini,
ada salah satu desa dampingan saya yang perempuan yang ada di situ sangat aktif dan vokal terkait dengan kebersihan lingkungan. Jadi ketika kita masuk di tahun 2016 awal mula pendampingan, desa itu belum terbentuk bank sampah. Awal mula bank sampah di desa itu muncul karena perempuan yang ada di desa itu berbicara. Artinya banyaknya sampah yang menumpuk, yang tidak dikelola dengan baik, pembakaran di mana-mana sehingga kampung iklim, proklim yang ada di desa itu nilainya buruk. Maka ada keterwakilan perempuan yang aktif kemudian menyuarakan terkait dengan potensi masalah sampah yang ada di desanya. Jadi dari potensi ini ketika itu kita membaca, wah ada greget perempuan desa untuk merubah pola dari yang hanya membakar sampah kemudian mengelola sampah sehingga menghasilkan ekonomi bagi keluarganya. Jadi awal mula permasalahan yang ada di desa hingga menjadi potensi yang luar biasa bagi desa pada waktu itu. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh perempuan desa pada waktu itu ada FGD, penggalian gagasan terkait dengan permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di desa, kemudian perempuan desa itu curhat tentang sampah, yang akhirnya teratasi oleh perempuan itu sendiri melalui inovasi untuk pengelolaan sampah. Artinya begini, jika memang ada potensi permasalahan, kemudian ada yang mau mengelola dari potensi tersebut, kemudian ada yang menggerakkan, ada dukungan dari pemerintah desa, ada pendampingan, maka curhatan-curhatan perempuan desa ini ternyata mampu menghasilkan rupiah yang sampai saat ini akhirnya menjadi desa percontohan terkait dengan pengolahan sampah. Kemudian muncullah ide membentuk kelompok bank sampah dari masing-masing beberapa rumah tangga. Begitu ada Dasawisma yang dikelola Dasawisma itu dikelola oleh satu kelompok perempuan, mengelola hanya 10 rumah. Akhirnya bisa terbentuk bank sampah yang membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan membawa desa menjadi desa yang mandiri dalam pengelolaan sampah. Jadi kalau bisa dilihat di sini keterlibatan dari perempuan untuk membangun desanya itu ternyata sangat luar biasa. Dimulai dari diri perempuan itu sendiri. Tanpa digerakkan oleh keinginan untuk merubah lingkungan yang baik, perekonomian yang baik, maka apapun sentuhan sulit untuk dicapai. Jadi semua artinya masing-masing berperan dan dari peran itu kita saling mendukung. Artinya perempuan punya peran untuk mengelola sampah, kemudian pemerintah desa mendukung untuk pelatihan dalam pengelolaan sampah, ada peningkatan kapasitas, ada bantuan permodalan, fasilitasi bantuan permodalan maksudnya. Akhirnya dari sini ada dukungan dari masing-masing sehingga terbentuklah permasalahan yang ada di desa ini bisa teratasi oleh perempuan itu sendiri. Itu contoh kasus yang ada di desa dampingan kami ketika perempuan benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa maupun pembangunan desa itu sendiri. Mungkin itu sedikit sharing terkait dengan keterlibatan perempuan yang ada di desa. Jadi intinya begini, kalau memang kita ingin mensukseskan SDGs Desa Kelima, berarti kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus pemahaman bersama antara pemerintah desa dengan kita yang membawa program. Jadi sebenarnya pemerintah desa itu akan bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan jika jika kita menyampaikan ke pemerintah desa juga secara gamblang, tahu maksud dan tujuannya, bagaimana caranya, apa output yang ingin dicapai. Jadi saling mendukung. Jadi
keterlibatan perempuan desa akan dapat kita wujudkan sehingga mampu memberi kontribusi bagi desa itu sendiri untuk maju dan berkembang, bahkan sampai mencapai desa yang mandiri. Mungkin itu Bang yang bisa kami sharing terkait dengan keterlibatan perempuan desa, khususnya di desa dampingan saya. Intinya perempuan desa itu luar biasa. Luar biasa, ada semangat, ada greget, ada tujuan yang ingin dia capai, tapi yang jelas memang perlu sentuhan baik sentuhan terkait dengan pengetahuan maupun wadah yang mewadahi perempuan desa untuk bergerak dan berbicara. Mungkin itu Bang yang bisa kami sampaikan. Ada sharing yang lain, nanti kita saling berbagi ilmu terkait dengan pencapaian keterlibatan perempuan desa dalam proses pembangunan yang ada di desa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tias. Ini udah lengkap sekali gitu ya. Tapi satu hal yang menarik ini, tadi sebagai pijakan atau sebagai bukti bahwa pemerintah desa itu melindungi atau memberikan memberikan ruang yang cukup dengan lahirnya Perbub yang menjadi mandatornya Perdes itu. Nah, apa yang sudah dihasilkan dari Perdes di desa dampingannya Mbak Tias gitu. Ini kan karena apa? Ini sangat terkait bagaimana seorang perempuan itu bisa melahirkan generasi-generasi yang sehat, yang mandiri. Karena itu berawal dari sebuah keinginan diri sendiri bagaimana cara mendidik sebagai ibu di dalam ibu rahim, nanti ibu dalam keluarga. Silakan, Mbak. Oke, jadi dalam Perbuk kami itu terkait dengan musyawarah perempuan, anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Jadi bukan hanya khusus perempuan, tetapi juga ada kelompok rentan lainnya atau kelompok marginal yang ada di desa. Sangat memberi nilai positif keberadaan Perbuk ini. Artinya begini, ketika belum ada Perbuk ini, musyawarah yang dilaksanakan di desa kurang terfokus. Jadi ketika yang diundang ya itu saja, akhirnya memunculkan usulan yang akhirnya tidak mewakili dari unsur-unsur perempuan dan kelompok rentan. Dengan adanya Perbuk ini akhirnya lebih terfokus. Ketika musyawarah ini hanya diperuntukkan bagi perempuan misalnya, hanya diperuntukkan untuk anak, artinya keluarga yang punya usia anak sekolah, kemudian diperuntukkan untuk keluarga yang punya anggota disabilitas, dan diperuntukkan untuk keluarga yang mempunyai kelompok rentan. Jadi Perbuk ini mengatur masing-masing kelompok di sini itu membawa atau membahas permasalahan yang ada di perempuan itu sendiri. Jadi lebih terfokus, lebih matang usulan yang dihasilkan, permasalahannya pun dibawa dari perempuan itu sendiri, kehidupan sehari-hari. Jadi memang usulan yang diusulkan, yang dibawa itu memang benar-benar yang real berada dari kehidupan perempuan yang ada di desa. Lebih terfokus, intinya seperti itu. Oke, misalnya bentuk mandator dari Perbuk itu Perdes apa Mbak yang mungkin bisa dibagikan kepada warga Kepoin desa sehingga nanti menjadi sebuah literasi bagi pemerintah desa lain. Inilah untuk bisa mencapai capaian SDGs yang kelima tentang keterlibatan perempuan desa dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Begitu, Mbak? Oke, jadi terkait dengan regulasi yang mengatur untuk keterlibatan perempuan, jadi ada dukungan pemerintah desa terkait dengan kegiatan-kegiatan di mana perempuan masuk di dalamnya. Contoh, ada kegiatan pelaksana kegiatan, kalau kita mengacu dalam regulasi yang mengatur terkait dengan pengadaan barang dan jasa, itu kan PK berasal dari aparatur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan lembaga desa.
lembaga desa ini adalah LPM. Nah, dengan adanya perbuk ini, maka salah satu yang mewakili untuk masuk dalam pelaksana kegiatan, tim pelaksana kegiatan yang ada di desa, maka ada unsur perempuan yang ada di sini. Jadi masuk dalam SK, surat keputusan terkait dengan penyusunan PK, tim pelaksana kegiatan, salah satunya adalah dari unsur perempuan. Itu pasti dimasukkan dan itu ada regulasi yang mengatur. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di desa, memprioritaskan narasumber yang ada di desa, perempuan khususnya, untuk masuk di dalamnya, memberikan materi terkait dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang ada di desa. Tentunya perempuan-perempuan desa yang mempunyai kompeten itu diutamakan masuk dalam pelatihan yang ada di desa. Contoh, di desa kami, dampingan kami, itu ada pelatihan terkait dengan UMKM untuk mendaur ulang produk barang bekas menjadi barang berguna, misalnya dari botol-botol aqua, kemudian digunakan untuk tas dan lain sebagainya. Nah, itu yang melatih itu adalah lingkup dari desa itu sendiri, perempuan desa itu sendiri. Sebelumnya pelatihan perempuannya ini dilatih dalam sepeda keren. Di kabupaten kami ada program kegiatan sepeda keren, namanya Sekolah Perempuan Anak Disabilitas Kelompok Rentan lainnya. Jadi di sekolah ini masing-masing desa mengikut sertakan keterwakilan dari perempuan untuk dilatih yang nantinya akan menjadi mentor di desanya masing-masing. Jadi kegiatan itu memang dilaksanakan di kabupaten kami. Ada tindak lanjut dari Musrena Keren namanya Sepeda Keren. Sekolah untuk perempuan, anak disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Memang dilaksanakan oleh kabupaten. Tetapi pendanaan kita sharing pendanaan dari APBDes, utamanya dari dana desa. Jadi benar yang melaksanakan adalah kabupaten, mentor utama adalah kabupaten, dananya dari APBDes, yang dilatih itu adalah dari desa. Keterwakilan perempuan ada, keterwakilan perempuan yang punya anak usia sekolah dan disabilitas ada, yang dari kelompok rentan juga ada. Nah, dari hasil pelatihan ini dikembalikan ke desa, nanti akan dikembangkan sebagai mentor untuk melatih kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut. Oke, Mbak Tias, ini menarik ini. Berarti di setiap desa, dan khususnya di seluruh Kabupaten Trenggalek itu ada semacam sekolah tentang yang sepeda keren itu. Iya. Begitu ya? Iya. Nah, itu apa namanya outputnya kan tadi menghasilkan kader untuk sepeda keren itu sendiri gitu yang akan dikembangkan di desa. Nah, sekarang untuk tahun 2022 target daripada masing-masing desa itu harus menghasilkan berapa kader dan harus mencapai berapa capaian di desa itu sehingga kader-kader yang tadinya mungkin satu di level kabupaten sehingga mungkin seluruh desa minimal itu setiap RT itu ada kader-kadernya. Begitu Mbak Tis? Jadi pilot project memang masih dilaksanakan di tahun 2022 ini, tapi sekolah sepeda keren sudah serentak dilaksanakan sebelum hari raya kemarin. Jadi di kecamatan kami, khususnya Kecamatan Gandusari itu, kegiatan sekolah sepeda keren itu sudah dilaksanakan semua. Diwakili masing-masing desa 5 keterwakilan, 1 dari PKK desa, 2 dari rumah tangga yang punya anak usia sekolah, 3 dari rumah tangga yang punya anggota disabilitas, kemudian 4 dari Karang Taruna, keterwakilan dari perempuan Karang Taruna, dan yang terakhir keterwakilan kelompok perempuan yang punya usaha kreatif. Jadi ini dilatih masing-masing kelompok menunya sendiri-sendiri, materinya sendiri-sendiri, harapannya kabupaten memang dari keterwakilan ini nanti akan dikembangkan di desa, tapi ini kemarin masih selesai, pelatihan selesai, belum sampai dikembangkan di tingkat desa.
Jadi kemarin memang pelatihannya tingkat kecamatan. Berarti minimal itu mendapat sertifikat gitu ya dari pelatihan itu, sehingga seorang kader itu mempunyai psikis yang besar bahwa saya tuh berhak sebagai kader akan menularkan keilmuannya. Nah, yang saya soroti lagi adalah keterlibatan kelompok masyarakat yang ada di desa, misalnya mungkin organisasi di bawah keagamaan. Nah, apakah terlibat di dalam proses sepeda keren ini? Di Pergub kami kemarin sepeda keren atau musrena keren itu hanya keterwakilan terkait dengan perempuan, kemudian anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah kelompok-kelompok yang memang margin di desa itu, misalnya ada pemulung, ada kuli bangunan, ada buruh tani, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan unsur bisa dari agama, bisa dari kesehatan, bisa dari pendidikan, itu memang masuk di poin 1 yang keterlibatan perempuan. Berarti di sini bisa diambil kesimpulan bahwa peran daripada perempuan itu sebetulnya dimulai dari keluarga. Yang kedua adalah terhadap lingkungan, terakhir baru terhadap hal yang lebih besar, yaitu ke pemerintahan. Nah, ya bolehlah saya ingin mengetahui sebetulnya di pemerintahan desa itu efektif nggak sih kehadiran pada perempuan terlibat dalam pelaksana teknis di pemerintahan desa? Karena begini, tadi begitu bagus kita membuat perencanaan yang begitu mercusual, tapi tiba-tiba di pelaksana teknis itu pada saat masuk di APBD tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh perempuan atas usulan, dan bagaimana cara mengontrol pemerintahan desa agar betul-betul bahwa kegiatan itu terlaksana dan sesuai dengan harapannya, yaitu pada penerima manfaat sendiri. Iya. Untuk ini yang disampaikan oleh Bang Imam ini kan terkait dengan ketersediaan ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa. Seperti itu ya. Jadi kalau BPD itu jelas ada keterlibatan perempuan. Jelas posisinya ada 1 kursi untuk keterwakilan perempuan di BPD. Tapi untuk terkait dengan aparatur pemerintah desa, apakah harus perempuan? Itu memang dalam tanda kutip tidak harus. Tapi atau belum gitu ya? Atau iya, belum? belum. Tapi diharapkan ada arahan jika memang ada rekrutmen untuk aparatur pemerintahan desa itu diutamakan, diprioritaskan perempuan. Tapi bagaimanapun juga pelaksanaannya itu adalah menjadi hak prerogatif dari kepala desa. Jadi kalau memang kepala desa ingin merubah paradigma baru, kesetaraan gender dan lain sebagainya, pembentukan desa inklusif, mestinya arahan ini, karena ini masih dalam bentuk arahan ya, belum harus, regulasinya belum harus diharuskan, belum, masih arahan. Jadi kalau memang pemerintah desa ingin merubah dan ingin masuk dalam desa inklusif yang benar-benar kesetaraan gender, maka terkait dengan ketersediaan ruang bagi keterlibatan perempuan dalam aparatur pemerintahan desa ini diprioritaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua kaitan dengan proses pengawalan, alur tahapan mulai dari usulan sampai ke penetapan APBDes. Jika memang di proses ini ternyata ada yang terpotong, usulan perempuan ada yang terpotong, harapannya begini, makanya di sini kan ada ruang untuk BPD perempuan, keterwakilan perempuan untuk mengawal, benar-benar mengawal proses ini. Jadi BPD yang aktif, yang benar-benar mengutamakan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, maka akan getol dan sangat mengawal benar-benar agar usulan ini bisa nantinya tercapai dan sampai ditetapkan di Musdes penetapan. Tapi begini Bang, di kabupaten kami
itu ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya menjadi prioritas. Mau tidak mau, suka tidak suka, desa akan tetap memprioritaskan kegiatan tersebut. Contoh kasus ya kegiatan Musrenakeren ini. Jadi karena ini menjadi programnya Kabupaten Trenggalek dan harus disukseskan oleh kepala desa, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini dilaksanakan. Satu. Kemudian yang kedua, ada juga kegiatan dari kabupaten kami untuk entrepreneurnya perempuan. Jadi ada program perempuan hebat yang ada di kabupaten kami dan itu harus didanai oleh APBDes dari manapun sumber dananya. Jadi dengan adanya ini surat edaran dari Bupati Trenggalek tanpa dikawal pun kegiatan ini lolos. Dan kegiatan entrepreneur ini memang benar-benar kegiatannya perempuan. Pelatihan perempuan untuk menjadi perempuan hebat yang menjadi progres dari Ibu Bupati Trenggalek, Ibu Novita, untuk mensukseskan berapa itu 1.000 perempuan hebat yang ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi desa menganggarkan per desa minimal 14 juta untuk pelatihan ini untuk 7 orang minimal. 7 orang wanita hebat yang ada di desa, di mana nanti harapannya wanita-wanita ini akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi perempuan yang ada di desa untuk maju dan cerdas. Itu harapannya. Dan itu semua dianggarkan, satu Kabupaten Trenggalek semua menganggarkan. Oke nih Mbak Tiasin, tadi udah ada sepeda keren gitu ya. Salah satu lagi programnya adalah entrepreneur hebat gitu ya. Nah, sekarang saya kata entrepreneur hebat itu sebetulnya bentuknya sekolah atau memang itu pengkaderan yang memakan waktu sekian bulan, dan apa sih yang akan dikerjakan di situ sehingga ada sebuah penciptaan 1.000 kader entrepreneur hebat yang bisa merubah tanda kutip itu adalah pemberdayaan ekonomi oleh perempuan itu. Begitu, berarti. Iya. Jadi ini memang programnya dari Bupati Trenggalek, sekali lagi punya program untuk membentuk perempuan hebat. Masing-masing desa mendelegasikan minimal 7 perempuan hebat yang ada di desanya. Di mana perwakilan ini, perempuan desa yang dikirim ke kabupaten ini harus punya embrio terkait dengan usaha yang sedang dia kelola. Jadi bukan hanya sekedar perempuan yang dikirim, enggak, tapi memang sudah punya embrio, sudah punya basic untuk dirinya maju, membawa manfaat untuk orang lain, sudah punya program kegiatan planning untuk dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Jadi harapannya memang nanti perempuan ini dilatih menjadi orang hebat yang berpengalaman, kemudian dari ilmu yang diberikan ini nanti kita tularkan atau dibagikan kepada perempuan-perempuan hebat lainnya yang ada di desa yang tidak ikut dalam keterwakilan pelatihan perempuan hebat tingkat kabupaten. Nah, di sini tentunya tidak semudah apa yang kita inginkan. Tentunya di sini ada peran tenaga pendamping profesional gitu, untuk memastikan bahwa kegiatan pengiriman 7 perempuan hebat itu ke kabupaten, tentunya kan TPP tidak tinggal diam, tidak menunggu hasilnya, tetapi juga akan terlibat secara langsung itu ya. Nah, bagaimana cara TPP khususnya Mbak Tias itu sebagai TPP adalah memastikan bahwa nanti ada output, ada outcome-nya, sehingga menimbulkan impact. Ini kan ada outcome, ada impact-nya. Ini yang terpenting seperti itu. Bagaimana, Mbak Tias? Jadi peran kami, peran tenaga pendamping di tingkat desa sangat berperan sekali. Karena berhasil tidaknya tentang delegasi yang dikirim oleh desa. Kalau kita tidak mengawasi, kalau kita tidak memberi oleh pemerintah desa ke kabupaten itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling pemerintah desa itu sendiri. Bisa istrinya kasun, bisa istrinya kepala desa yang notabene tidak punya background atau embrio terkait dengan entrepreneur yang dimiliki oleh dia. Jadi kita memang punya
peran, dan kita pun juga dititipi program oleh DPMD melalui pemerintah kecamatan. Jadi kita punya indikator siapa yang boleh dikirimkan, ada indikatornya di situ, tidak hanya sekedar keterwakilan perempuan yang ada di desa. Jadi memang ada embrio usahanya, kemudian permodalannya berapa, jenis usahanya apa. Jadi memang di situ ada checklist untuk meloloskan siapa yang bisa dikirim menjadi perempuan hebat dan dilatih di tingkat kabupaten. Dan dananya tidak sedikit, 14 juta dari APBDes untuk 7 orang. Tugas kita, pengawalan kita memang di langkah untuk menentukan siapa yang mewakili pelatihan tersebut di tingkat kabupaten. Jika memang tidak sesuai, maka kita memang berhak untuk bersuara ini tidak sesuai. Dan bisa kita laporkan melalui kasih kesra yang ada di kecamatan bahwa perwakilan dari desa A misalnya yang 2 tidak memenuhi syarat. Kita punya hak untuk itu. Ini keputusan dalam pengiriman delegasi yang 7 perempuan hebat itu, apakah TPP itu hanya menyodorkan sesuai dengan indikatornya, atau nanti setelah itu akan dibawa lebih dari 7 kepada kepala desa sehingga itu dimusdeskan. Tentunya itu kan akan, karena tadi disampaikan ini menjadi beban di dalam APBDes, sehingga harus jelas pertanggungjawabannya dan harus jelas dampaknya seperti apa. Apakah cukup ini Pak Kades, aku ada sekian, minimal nih 7, ini ada 10 perempuan. Nah, ini yang memenuhi, ini yang tidak. Atau cuma seperti itu sehingga tiba-tiba misalnya 10 adalah menurut TPP itu 7 aja lah ini saja, atau memang 10 terus dimusdeskan sehingga semua masyarakat itu mengetahui minimal oleh PPD. Enggak, monggo Pak Tias. Ya, jadi memang prosesnya untuk ini kita tidak melalui forum musyawarah desa. Jadi kita hanya melalui rapat terbatas di mana masing-masing desa memang sudah disosialisasikan di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, dan kita tindak lanjuti di tingkat desa. Jadi memang dalam proses menentukan siapa yang ikut dalam perempuan hebat tingkat kabupaten itu memang menjadi kewenangannya desa itu sendiri. Cuma kita memang hanya mengarahkan akhirnya. Kalau memang ingin maju dan berubah, maka kirimkan delegasi desa yang benar-benar punya embrio, yang benar-benar punya motivasi, yang benar-benar sesuai. Jadi kita mengarahkan pemerintah desa seperti itu. Bisa lebih, karena minimal hanya 7. Ada desa yang sampai 14 yang dikirimkan juga ada, tergantung dari kemampuan keuangan desa atau APBDes-nya. Bisa dicontohkan embrio untuk perempuan hebat yang akan dikirim untuk sekolah entrepreneur itu contohnya apa, sehingga tadi ada indikatornya politik embrio, terus ketercukupan modal, terus memiliki pengaruh yang besar gitu. Artinya bisa dia tuh usahanya ya tanda kutip sekarang mungkin gitu ya sedikit jabatan mungkin udah jalan sehingga punya karyawan sekian atau bagaimana gitu. Iya. Jadi intinya bahwa perempuan hebat yang masuk dalam pelatihan tingkat kabupaten itu punya embrio. Embrio yang dimaksud di sini adalah memang benar-benar punya basic kegiatan atau basic usaha. Contoh Mbak A atau Mbak Ayu lah. Mbak Ayu ini adalah seorang penjual jasa, bukan barang, jasa. Karena beliau adalah salon yang ada di situ, salon yang ada di desa itu. Dia menjual jasa rias kepada masyarakat yang ada di desa itu. Dan itu dilakukan dengan benar-benar real. Ada salonnya, ada keahlian dia, punya skill, kemudian punya pangsa pasar, permodalannya ada. Jadi kriteria-kriteria itu yang masuk dalam kategori bahwa perempuan hebat yang dikirim adalah punya embrio atau punya usaha real yang nanti dari usaha ini bisa dikembangkan, dilatih, dikembangkan dan mampu merekrut karyawan untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa tersebut.
Jadi tidak hanya embrio yang berupa jual barang, tetapi juga jasa. Oke, terima kasih sekali warga Kepoin, kita kehadiran Sri Pemberdayaan yang sejati. Berarti di sini telah terbaca bahwa perempuan itu betul bisa merubah apa yang diinginkan, gitu. Apalagi dalam tata kehidupan di masyarakat. Tadi dijelaskan bahwa oleh Mbak Tias, satu adalah telah lahir, gitu ya, telah dilahirkan banyak entrepreneur hebat. Yang kedua adalah adanya sepeda keren. Saya atas nama warga Kepoin Desa mengucapkan terima kasih atas kedatangan Mbak Tias dalam Kepoin Desa. Sekali lagi, hanya satu, perempuan hebat, perempuan yang mampu bersikap dan bisa mandiri. Salam Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa.